Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran tentang pendidikan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yulia Witraini Tanjung, 22129104. Saya Andi Irawan dengan NIM 22232023. Saya Afri Surafiana, NIM 22129125. Pembahasan materi yang akan kami bahas, yang pertama, bagaimana pemikiran klasik mengenai pendidikan. Yang kedua, bagaimana pemikiran baru tentang pendidikan. Materi pertama, pemikiran klasik pendidikan, akan dibacakan oleh Afril. Kepada Afril dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Teori pendidikan klasik berlandasan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Pertama ada empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, empiri pengalaman, dipelopori oleh John Locke 32-1704. Filosofi kebanggaan Inggris terkenal dengan teori tabula rasa, artinya meja penulis yang belum ada tulisannya di atasnya. Atau seseorang dilahirkan seperti kata kosong yang belum ditulis, maka pendidikanlah yang akan menulisnya. Menurut konsepsi, empirisme pendidikan adalah maha kuasa dalam membentuk anak didik menjadi yang diinginkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan menurut John Locke dalam Blishand 1970. Yang pertama ada pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Kedua, pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan pemerintah atau nasihat. Yang ketiga, anak didik harus diamati dari dekat. Yang kedua adalah nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal nativus terlahir dipelopori oleh Schopenhauer. Dia berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan dan pendidikan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang. Jadi, aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi tentang naturalisme yang akan saya bacakan sendiri. Naturalisme berasal dari bahasa Latin nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Filosofi kebangsaan Prancis. Aliran ini dinamakan juga nativisme, ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang, kembalilah kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Kalau akan diberikan juga pendidikan, hendaklah dikembangkan aturan-aturan masyarakat yang demokratis, sehingga kecenderungan alamiah anggota masyarakat dapat terwujud untuk menjaga agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak diberikan.
Untuk membimbing tingkah laku anak, buku tidak diperlukan. Yang penting adalah pengembangan alam atau lingkungan dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Pada masa remaja, agama dan moral hendaklah diajarkan kepada mereka semata-mata dalam kaitannya dengan alasan alamiah. Kemampuan berpikir harus dikembangkan dan fantasi tidak dibiarkan bekerja leluasa. Pelopor aliran ini menulis beberapa buah buku, yaitu yang pertama, La Nouvelle Heloise. Yang kedua, Le Construct Social. Yang ketiga, Emile Audel, Education. Dan yang keempat, Confession. Gagasan dasar sebagai pandangan hidupnya terdapat dalam kalimat pertama bukunya, yaitu semua anak adalah baik dari tangan pencipta. Semua menjadi buruk di tangan manusia. Jadi Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan itu baik dan akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Dia juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan yang baik anak itu. Titik aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam titik. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Titik yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Titik kesimpulan dari pandangan tersebut sebagai berikut. Kodrat atau alam manusia adalah baik, masyarakat adalah buruk, dan untuk memperbaiki kesusilaan, kebiasaan dalam masyarakat, orang wajib kembali ke alam atau kodrat. Yang keempat ada konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya konvergensi artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Strand, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, 1871 sampai 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Titik hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam, agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Sebagai contoh, pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara seakan-akan dua garis yang menunjukkan ke suatu titik pertemuan. Ganti slide. Jadi, menurut teori konvergensi, yang pertama, pendidikan mungkin dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan pada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang buruk. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling menentukan tumbuh kembang itu. Variasi-variasi itu tercermin antara lain dalam perbedaan pandangan tentang strategi yang tepat untuk memahami perilaku manusia. Model atau teori mengajar dan gagasan tentang belajar mengajar. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan. Selanjutnya, materi tentang pemikiran baru pendidikan akan dibacakan oleh Andi Irawan. Kepada Andi Irawan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pemikiran baru. Pemikiran baru ini terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama pengajaran alam sekitar, yang kedua pengajaran pusat perhatian, kemudian ada sekolah dasar. Yang pertama pengajaran alam sekitar, gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Perintis gerakan ini FR A. Finger tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimat Tunde atau pengajaran Islam.
Yang pertama, prinsip dari gerakan hemat bude, guru dapat memperagakan secara langsung. Yang kedua, memberikan banyak kesempatan agar anak aktif. Yang ketiga, memungkinkan memberi pelajaran totalitas. Yang keempat, memberikan bahan persepsi intelektual yang tidak verbalitas. Nah, yang kelima, memberikan apresiasi emosional. Selanjutnya ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Alfred Minat de Crowley tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia. Pendidikan de Crowley berdasarkan pada semboyan École pour la vie atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri, yaitu hasrat dan cita-cita, dan dunia atau lingkungan dan tempat hidup ke depannya. Ada dua pendapat Dick Crowley, yaitu metode global atau keseluruhan, yang kedua ada center di interest atau pusat minat. Metode global atau keseluruhan dari hasil yang didapat dari observasi dan tes, dapatlah ia menetapkan bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global atau keseluruhan. Jadi ini berdasarkan atas prinsip psikologi Gestalt dalam mengajarkan membaca dan menulis. Ternyata dengan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas titik, sedangkan kata lebih mudah diajarkan daripada huruf-huruf secara tersendiri. Metode ini bersifat video. Yang kedua, center di insert atau pusat-pusat minat. Dari penyelidikan fisiologi, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan tersebut. Sebab apabila tidak, misalnya minat yang ditimbulkan oleh guru, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. Next, sekolah kerja dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik. Ya, ini yang pertama, tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan. Yang kedua, tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang ketiga, usahakan kesempurnaan agar tiap warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan keasusiaan dan keselamatan negara. Kemudian selain dari tiga materi di atas, ada pemikiran tambahan, yaitu pengajaran proyek, homeschooling, sekolah alam, pendidikan berasrama atau boarding school. Kemudian yang kedelapan ada pendidikan inklusi. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya atau terhadap pekerjaannya, merancang serta memimpinnya. Pengajaran proyek bias digunakan sebagai salah satu metode pengajaran di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Pengajaran proyek menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Untuk yang kelima akan saya serahkan lagi ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afril. Kepada Afril dipersilahkan. Yang kelima adalah homeschooling. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah, di mana saat ini mulai berkembangnya di Indonesia dan keberadaannya sah dan dijamin undang-undang.
Homeschooling mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif metode pendidikan karena beberapa hal. Misalnya, karena adanya keinginan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam mendidik anak, menyediakan sistem pendidikan yang lebih ramah terhadap perkembangan anak, maupun menjamin bahwa proses belajar mengajar anak bisa terlaksana secara maksimal. Hal ini terjadi karena adanya keinginan para orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang lebih sesuai dengan bakat dan minat sang anak, maupun karena disebabkan adanya kondisi di sistem pendidikan konvensional yang tidak bisa memuaskan kehendak orang tua untuk mendidik anaknya. Misalnya terjadi kasus kekerasan terhadap anak, maupun sistem pendidikan massa mengakibatkan potensi anak kurang tergali secara maksimal. Yang keenam adalah sekolah alam. Segala sistem pendidikan di Indonesia yang merasang tumbuhnya sekolah alternatif yang diyakini memiliki mutu pendidikan lebih baik dari sekolah biasa. Salah satu sekolah alternatif yang kini banyak diminati adalah sekolah alam. Konseptor sekolah alam, Insinyur Landono menjelaskan, sekolah alam yang dipelopori merupakan suatu reaksi dari kegagalan pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan Indonesia masih jauh dari negara-negara lain, bahkan masih di bawah Vietnam. Ini berarti ada yang salah dengan sistem pendidikan di negara ini. Ujar Landono di Jakarta baru-baru ini. Sekolah menurut dia merupakan sekolah yang mengedepankan pembentukan akhlak yang mental sesuai dengan konsep mendekatkan diri pada alam. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yang ketujuh, boarding school atau pendidikan berasrama. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup. Tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Di sekolah berasrama, anak dituntut untuk dapat menjadi manusia yang berkontribusi besar bagi kemanusiaan. Mereka tidak hanya hidup untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga harus berbuat untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dukungan, fasilitas terbaik, tenaga pengajar berkualitas, dan lingkungan yang kondusif harus didorong untuk dapat mencapai cita-cita tersebut. Selanjutnya, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan, pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 2 menegaskan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.